Baik, berjumpa kembali bersama saya Chandra di channel Chandra Kreatif. Pada saat ini saya ingin berbagi informasi mengenai gulma pada tanaman perkebunan kelapa sawit. Saya akan menjelaskan tentang gulma Nephrolepis biserata atau biasa disebut dengan pakis lunak. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, di tanaman kelapa sawit kita sering menjumpai tumbuhan seperti ini. Nah, tumbuhan ini namanya Nephrolepis biserata atau biasa disebut dengan pakis lunak. Jadi hampir semua pohon kelapa sawit ditumbuhi secara alami oleh pakis lunak ini. Jadi Bapak Ibu, pakis lunak ini menjadi pertanyaan, atau Nephrolepis ini menjadi pertanyaan oleh teman-teman, apakah jenis pakis lunak ini berbahaya untuk tanaman kelapa sawit atau tidak. Jadi di sini saya akan coba untuk menjelaskannya supaya pertanyaan itu terjawab. Nephrolepis biserata ini adalah jenis gulma lunak atau disebut pakis lunak yang biasa tumbuh di pohon kelapa sawit atau di sekitar lahan kelapa sawit. Seperti ini kan. Nah, seperti ini ada tumbuh di tanah ya. Selain tumbuh di pohon kelapa sawit, dia tumbuh juga di tanah. Jadi saya akan bahas yang tumbuh di pohon kelapa sawit ini berbahaya apa tidak. Jadi gulma lunak ini atau disebut dengan Nephrolepis biserata ini sangat bermanfaat sekali untuk tanaman kelapa sawit kita, terutama untuk batang kelapa sawit kita. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena pakis lunak ini atau Nephrolepis biserata ini bisa memberikan kelembapan kepada tanaman kita. Terhadap tanaman kita ini bisa lembab karena pakis lunak ini. Pakis lunak ini tidak ditanam, namun pakis lunak ini tumbuh secara alami. Jadi saya akan tunjukkan kepada teman-teman, pada Bapak Ibu, bagaimana lembabnya batang kelapa sawit ini ketika ditumbuhi oleh Nephrolepis biserata ini. Nah, jadi saya akan coba cabut. Yang mana ya? Saya cabut dulu. Nah, ini di daerah kami ini sudah kurang lebih 1 minggu tidak ada turun hujan. Namun kelembapan pohon kelapa sawit ini masih sangat terjaga ya. Ini masih sangat lembab. Ini masih sangat lembab sekali. Jadi jenis gulma ini tidak perlu kita panik dan tidak perlu kita harus musnahkan, karena gulma ini bermanfaat untuk tanaman kelapa sawit kita. Hanya kita melakukan pencegahan saja agar tidak terlalu berlebihan. Jika berlebihan maka akan mengganggu proses pemanenan, dan juga pada saat brondol jatuh tidak langsung jatuh ke tanah, masih ada yang tersangkut di gulma ini. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ini adalah, saya cabut dulu. Nah, ini adalah dari brondolan yang jatuh namun tidak langsung jatuh ke tanah, dan pada akhirnya tumbuh menjadi kentosan dan tumbuhnya di sela-sela pelepah yang sudah di pruning. Jadi ini sangat mengganggu sekali. Ini gulmanya harus kita kendalikan
harus kita kontrol, jangan sampai berlebih.